Alhamdulillah teman-teman semua, pada Jumat hari ini kita bisa berkumpul untuk pertama kalinya. Mungkin teman-teman semua juga baru pertama ya ngelihat aku siapa sih sebenarnya. Untuk pertemuan kali ini kayaknya kita kenalan aja dulu kali ya. Kalian panggilnya bisa Kak Ulfi. Namaku Ulfi Yulia Maudina, alumni SMA Negeri 1 Cikande, lulus di tahun 2018. Nah, dulu waktu aku di Semancik ini, aku ikut ekskul seni. Ekskul seni. Terus, ya, kelas 10 aku ikut seni sama English Club. Kelas 2-nya, kelas 11 aku ikut seni konsisten di situ. Kelas 12 aku masih di seni, tapi aku bener-bener pengen banget masuk rohis, tapi gak tahu kenapa, karena satu dan lain hal aku malah belum bisa ikut rohis. Padahal aku pengen banget, soalnya teman-teman rohis kalau misalkan ngadain acara ya, acaranya itu keren-keren banget, apalagi acara-acara akbarnya rohis, kayak misalnya ya say no to Valentine Day kan, kemudian apalagi mabit, kemudian salutnya lagi teman-teman rohis di sini tuh konsisten setiap minggunya. Teman-teman rohis punya apa di setiap Jumat pagi ya? Yeah. Jumat pagi tuh itu tuh benar-benar salut banget lah sama teman-teman rohis. Setiap kelas punya gilirannya untuk ngisi kajian gitu kan. Yeah. Setiap hari Jumat pagi itu keren banget. Dan aku waktu aku masih jadi siswa di sini, siswi, aku tuh pengen banget bicara di depan. Pokoknya setiap Jumat pagi aku tuh pengen banget bicara. Tetapi karena memang itu giliran setiap kelas ya, giliran minggu setiap kelas, pun di kelas aku ada yang alumni dari pesantren, kayaknya mereka kayak lebih pantas gitu untuk bicara di depan gitu loh. Aku dulu nggak pernah di pesantren. Sejak SD, SMP, SMA itu tuh di sekolah umum terus kan. Ada di sini yang dari pesantren. Oh masya Allah, kayaknya lebih cocok bicara di sini ya. Iya aku dulu nggak pernah. Dan aku belum dapat kesempatan. Selama 3 tahun itu aku belum dapat kesempatan untuk bisa bicara isi kajian yang setiap hari Jumat itu kan. Dan qadarullah ternyata hari ini aku diperkenankan untuk bicara bersama teman-teman semua. Alhamdulillah, itu bahkan setelah lulus, bukan pas jadi siswa, malah setelah lulus baru bicara gitu ya. Iya, dulu aku tuh walaupun nggak di rohis ya teman-teman, tapi karena memang dulu waktu aku SMA itu tuh kayak zamannya Instagram baru-baru muncul gitu. Kan kalau waktu aku SMP kayak baru BBM kayak gitu ya. Terus di SMA itu Instagram baru-baru muncul. Terus aku tuh kayak nge-follow akun-akun dakwah. Dulu tuh yang aku inget itu kayak Negeri Akhirat. Terus ada Teladan Rasul, Berani Berhijrah kayak gitu-gitu. Kan itu kan manfaat banget ya. Dari internet pun kita bisa dapat value-value Islamic value gitu yang bermanfaat banget untuk kita gitu kan. Dan dari situ aku baru belajar kalau berhijab sih udah dari mana ya, dari SD, tetapi itu masih buka tutup kayak gitu kan. Oh ya, aku pernah sih ngalamin pendidikan Islam TK tapi iya TK, aku TK tuh TK di Gorda namanya TK Al-Hidayah. Itu tuh tapi ngewajibin, walaupun TK Islam tapi dia ngewajibin pakai hijab tuh cuma hari Jumat doang. Walaupun TK Islam ya. Nah, di situ aku baru belajar. Dari aku baca-baca, semakin banyak aku baca, semakin banyak aku cari tahu, aku belajar ya dari situ gimana berhijabnya seorang muslimah seharusnya, terusnya pakaian seorang muslimah seharusnya bagaimana. Kemudian ketika kelas 12
aku baru menentukan. Dulu waktu kelas 12 aku menentukan, aku kan tujuan awal aku untuk kuliah tapi yang Islamik gitu. Pokoknya kuliah yang pokoknya ada nilai-nilai Islamnya kayak gitu kan. Terus aku memberanikan diri walaupun aku nggak ada background pesantren, aku pengen di UIN, dan alhamdulillah aku keterima di dua universitas, UIN Syarif Hidayatullah sama UIN Banten. Nah, di situ kalau yang di UIN Syarif Hidayatullah itu aku keterima di jalur SNMPTN. Jurusannya akuntansi, bukan keagamaan, akuntansi. Akuntansi, dan aku dulu di SMA dari IPA. Dan aku akuntansi sekarang. Itu beda banget ya teman-teman. Ekskul aku pun di situ seni gitu ya, kesastraan. Aku di divisi sastra kayak gitu. Pokoknya nggak ada linear sama sekali lah sama jurusan kuliah aku yang sekarang. Tapi insya Allah aku menikmatinya sekarang. Coba aku pengen tes semangatnya dulu ya. Tadi gimana awalnya? Teman-teman Rohis, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Masya Allah. Boleh aku agak ubah dikit nggak? Cuma untuk hari ini aja, Bo. Nggak untuk, ya cuma untuk hari ini aja ya. Kalau aku bilang teman-teman Rohis gimana kabarnya? Teman-teman Rohis bisa bilang alhamdulillah luar biasa. Jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat. Allahu Akbar. Udah inget nggak? Alhamdulillah luar biasa. Jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat. Allahu Akbar. Kepalin semua ya. Coba aku tes. Udah hafal? Ya udah hafal ya. Teman-teman Rohis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Luar biasa. Jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Makasih teman-teman Rohis semuanya. Ya, kalian pernah dengar gak kalau sebaik-baik wanita itu yang ada di rumahnya? Pernah dengar kayak gitu nggak? Iya. Pernah kan ya? Nah, semenjak aku masuk di universitas, aku otomatis tinggal jauh dari orang tua kan ya? Tinggal jauh dari orang tua. Di sana aku ngekos, nggak ada saudara sama sekali, dan aku wanita. Aku wanita satu-satunya. Aku anak tunggal satu-satunya, harus jauh dari orang tua. Kemudian pasti banyak kan stigma-stigma negatif kayak gitu yang aku dapetin. Ulfi ngapain sih kuliah gitu? Kenapa nggak di rumah aja bantu orang tua kayak gitu-gitu kan? Nah, kalian jadi di sini ada linearnya juga sih sama feminis. Kalian pernah dengar feminisme? Jadi feminisme itu adalah paham kesetaraan gender. Nah, paham kesetaraan gender feminisme. Tokoh dalam gerakan paham kesetaraan gender itu namanya feminis, teman-teman. Oh ya, teman-teman di sini udah pada pulang kan ya? Atau nanti ada lanjut itu lagi pelajaran? Nggak ada. Oh, oke. Nggak apa-apa ya, agak panjang sedikit. Serius ya, nggak apa-apa. Biasanya selesai sampai jam berapa? Oh, enggak sih, aku nggak sampai jam segitu. Iya, oke lah, lanjut ya. Jadi feminisme, tokohnya disebut feminis, paham kesetaraan gender. Di situ, kenapa paham ini muncul? Paham ini tuh muncul awalnya dibawa oleh orang-orang wanita di Barat yang merasa dirinya, dan dia melihat wanita itu didiskriminasi oleh kaum pria.
sebenarnya dasar mereka membuat gerakan seperti ini itu karena didasari oleh dia melihat sejarah peradaban kuno. Beda loh sejarah peradaban kuno sama sejarah Islam ya. Kalau di Islam paham kesetaraan gender itu enggak, wanita dan pria itu enggak setara teman-teman. Wanita dan pria itu diciptakan berbeda dengan komposisi yang berbeda. Kalau pria itu lebih fokus, pria lebih kuat, pria lebih berpikir menggunakan logikanya, ya kan teman-teman. Terus kalau misalkan wanita gimana? Wanita itu lebih sensitif, wanita lebih multitasking. Jadinya kalau misalkan dia lagi misalkan dia nyetel murotal nih, terus dia sambil baca pun murotalnya kedengeran, murotalnya masih bisa dia dengerin, dia bacanya juga masih bisa fokus, pokoknya multitasking gitu. Kalau kalau pria nggak bisa, dia itu fokus. Kemudian wanita lebih sensitif, wanita lebih emosional gitu kan. Pria dan wanita Allah ciptakan berbeda, tetapi setara karena sama-sama hamba Allah. Ada juga kelompok femen. Tadi feminisme itu apa? Gerakan persamaan gender kan. Feminis, tokoh dalam gerakan tersebut feminis. Femen ini adalah tokoh feminis radikal yang dinamakan femen. Femen ini dia pernah buat kayak campaign gitu. Dia kampanye ini masih di Eropa. Dia kampanye, tapi kampanyenya itu dengan hal yang nggak biasa. Dia kampanye dengan gerakan membuka aurat, telanjang dada di jalan, ya kayak gitu. Yang dia tuntut apa? Dia menuntut dia nggak ngedukung prostitusi, tapi cara dia membuka aurat seperti itu kan nggak logis ya, nggak linear gitu. Padahal dengan pembukaan aurat, prostitusi itu dua hal yang malah kayak ngedukung gitu kan, tapi nggak logis banget. Dia kenapa membuka aurat? Karena dia pikir dengan cara yang seperti itu dia tuh kayak gampang dapet perhatian dari khalayak gitu ya, khalayak umum di situ. Yang mereka ini pun ajukan, yang mereka keluarkan itu pun karena atas dasar patriarki. Tahu patriarki? Patriarki itu adalah di mana di lingkungan sosial, di lingkungan kebudayaan serta politik, pria lebih mendominasi. Memang Islam itu memang karena Allah menciptakannya berbeda. Ini ya, pria dan wanita berbeda. Komposisi diciptakannya memang seperti itu. Jadi menurut feminisme ada 6 yang saya temukan, ada 6 yang menurut feminisme tuh Islam Islam itu nggak pro terhadap wanita. Yang pertama apa? Islam punya batasan aurat. Sebenarnya Islam itu kan punya batasan aurat ya. Untuk wanita terutama, kita lagi ngomongin wanita karena di sini wanita kan, kajian keputrian saya bilangnya. Ada pembatasan aurat, dimana kalau wanita itu hanya boleh yang terlihat telapak tangan dan mukanya, ya kan, dan mukanya. Kemudian kalau feminisme dia bilang penutupan aurat itu kayak pemaksaan terhadap wanita gitu loh. Dia bilangnya pemaksaan terhadap wanita, padahal kita sebagai wanita muslimah nggak merasa dipaksa kan. Ini untuk penjagaan ya, wanita muslimah memang harus seperti ini gitu loh. Karena ada yang bilang bahwa Allah itu memuliakan wanita dengan cara ya wanita harus menutup aurat, karena wanita itu mulia. Di dalam Islam wanita itu mulia ya. Orang yang mulia itu susah untuk dilihat. Kayak misalkan raja siapa sih? Hanya beberapa doang kan
yang bisa melihat raja gitu ya, pun presiden gitu kan. Pokoknya orang-orang yang mulia itu sulit dilihat. Kemudian yang kedua, selain Islam memiliki batasan aurat, yang kedua Islam pun dalam rumah tangga nih teman-teman, pemukulan dalam rumah tangga itu yang dibolehkan adalah pemukulan suami kepada istri. Nah, pemukulan, tapi istri gak boleh nih mukul suami, tapi pemukulannya pun dengan dasar bukan asal pukul, bukan KDRT seperti itu ya. Pokoknya pemukulan itu bukan yang keras gitu, jangan sampai berbekas. Pemukulan yang buat si istrinya itu sadar aja gitu loh. Tapi feminisme dia mikirnya, si feminis ini dia mikirnya kalau yang kayak gitu tuh gak adil untuk si wanita. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tentang poligami. Cuma hanya pria saja yang dibolehkan untuk memiliki istri maksimal 4 ya kan. Sedangkan istri tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari 1. Dan menurut feminis itu tidak adil. Kemudian yang keempat, Islam itu memiliki talak, hukum talak. Maksudnya gini nih, cuma pria doang yang bisa menalak wanita. Seketika talak itu sudah dijatuhkan, talak 3 itu sudah dijatuhkan, ya wanita nggak bisa memaksakan lagi. Wanita ya harus menerima gitu loh. Karena ya itu, kalau misalkan dalam Islam diperbolehkan nih wanita boleh menalak pria, ya pasti saya rasa sekarang sudah banyak perceraian di mana-mana karena wanita lebih mengutamakan perasaannya ya kan. Kalau pria kan nggak seperti itu, kita beda. Kemudian yang kelima apa? Pemimpin. Dalam politik Islam, pemimpin itu diharuskan pria. Sedangkan wanita itu tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan ya, maksudnya ya pria dalam politik Islam, prialah sebagai pemimpin. Walaupun kita bisa lihat saat ini presiden kita pernah kan wanita. Kemudian rektor saya pun kemarin 2019 awal, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu wanita. Padahal universitas Islam ya, tetapi rektornya wanita gitu, pemimpinnya wanita. Karena yang memang politik kita Islam atau bukan? Bukan. Demokrasi kan kita. Demokrasi kita bukan perpolitikan kita bukan Islam. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam adalah warisan. Jika misalkan orang tua itu meninggalkan dua anak, yang satu pria, yang satu wanita, berarti yang pria ini dia mendapatkan 2/3 bagian, sedangkan yang wanita mendapatkan 1/3 bagian. Karena pertimbangan ini adalah karena anak pria dia akan menjadi seorang kepala keluarga, mencari nafkah seperti itu, sedangkan tidak bagi wanita. Nah, kalau pengalaman saya ini kenapa sih Kak Ulfi kok masih kuliah? Kalian juga kenapa masih sekolah? Karena peradaban yang baik nih gini ya, generasi penerus Islam itu kan dilahirkan dari mana? Dari rahim ibu. Seorang ibu itu harus terpelajar, teman-teman semua. Seorang ibu harus terpelajar. Kita belajar untuk agar peradaban ke depan itu lebih baik gitu loh teman-teman. Saya di UNIF, di kampus, saya tuh ikut kegiatan lembaga dakwah kampus. Lembaga dakwah kampus itu sama sih kayak rohisnya di SMA. Kalau di sana namanya lembaga dakwah kampus
syahid, ya lembaga LDK Syahid lah. Di sana karena kita adalah apa ya, sama lah kayak rohis. Di sana tuh kalau kita dibilangnya kan kita kan lembaga dakwah kampus, berarti dakwah kan ya. Dibilangnya gini nih, kita jualan tetapi di jualan es ditutup. Kira-kira laku atau enggak teman-teman? Enggak kan ya? Karena apa? Karena gini teman-teman, di UIN itu sekalipun orang-orangnya nggak ikut LDK, nggak ikut lembaga dakwah kampus, tapi background dia dari mana? Dari MAN ya kan? Dari pesantren gitu kan? Yang dia tuh, kita siapa sih? Kita anak SMA, aku anak SMA yang ikut lembaga dakwah kampus dan mau dakwah. Sedangkan mereka anak-anak pesantren, anak-anak MAN, siapa yang mau didakwahkan gitu kan? Sebenarnya dakwah itu untuk dakwah diri sendiri. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri, baru menyebar syiar kepada umat gitu ya. Kalau aku bilang teman-teman rohis di sini tuh ini ya, syiarnya bisa misal namanya siapa? Ella. Misal Ella, aku bicara nih sama Ella, aku bukan anak rohis. Posisinya gimana ya? Aku anak rohis deh, Ella bukan anak rohis ceritanya ya. Terus sebagai anak rohis, kita kan nggak mungkin ya berteman sama sesama anak rohis aja di kelas. Itu kan pasti kita komunikasi sama yang di luar rohis ya teman-teman. Misalkan aku bilang nih sama Ella, Assalamualaikum Ella. Kita tuh cara kita syiarnya itu dengan cara nggak cuma usahakan obrolan yang kita miliki bersamanya itu tuh ada unsur syiarnya, Misalkan aku mau bilang nih sama dia, mau bilang sama Ella kalau kan baru datang, Assalamualaikum Ella, gimana hafalannya udah sampai mana, murojaahnya, terus ya pokoknya ada syiar di dalamnya gitu loh. Ngajinya udah sampai di berapa kayak gitu, nggak apa-apa tahu teman-teman, dibiasakan aja seperti itu gitu loh. Tapi kita tuh melakukan seperti itu jangan berharap pahala, karena pahala dan surga itu adalah sebagai bonusnya. Kita luruskan niat bahwa kita melakukan syiar ini lillahi ta'ala. Teman-teman boleh aku cek semangatnya lagi, masih ingat nggak? Masih ya? Oke. Teman-teman rohis, gimana semangatnya? Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat, Allahu Akbar. Yang lantang ya teman-teman, boleh dicek lagi ya. Aku bantu juga. Teman-teman rohis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, barakallah. Kayaknya segitu aja sih perkenalan kita. Soalnya aku di sini bukan atas undangan atau apapun. Aku lagi libur aja dan aku pengen silaturahim sama teman-teman semua. Alhamdulillah aku bisa lihat teman-teman semua rame juga ya, rame rohis, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada manfaat yang teman-teman dapatkan. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Aku yang akhirnya deh, atau aku kembalikan ke siapa tadi? Siti. Ya, aku tutup aja atau gimana? Boleh sih, boleh. Belum selesai kan yang sholat Jumat ya? Kayaknya diudahin aja. Oh, tanya jawab nggak apa sih kalau misalnya ada? Kalau ada nggak apa-apa. Apa aja seputar kuliah, nggak apa-apa, seputar kuliah. Soalnya waktu aku masih kelas 10, kelas 11, aku tuh kayak
blank gitu loh masalah kuliah. Kayak apa ya? Aku sama sekali belum nggak dapet dari kakak tingkat aku gitu. Kalau kalian mau nanya soal kuliah pun nggak apa-apa. Ada nggak? Apa? boleh. Namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dulu mau nanya, kakak kan dulu SMA ya. Nah, pasti SMA kan punya cita-cita buat kuliah, pasti dong. Iya. Pasti nggak mau sekolah tinggi gitu kan. Iya, betul banget. Ada nggak sih yang dulu kayak main ceng gitu, misalkan kakak dulu kan seni, ada misalkan cita-citanya buat jurusan seni kuliahnya, jadi lo melenceng nih jadi ekonomi itu tuh. Kenapa? Nah itu tuh kenapa gitu? Kenapa bisa melenceng kayak gitu? Ataukah ada dorongan dari faktor orang tua kah? Atau misalkan dorongan dari guru-guru kah? Iya. Yang lainnya? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dulu aku di IPA. UN pun aku ngambil kimia. Tetapi kenapa aku daftar SNMPTN itu malah akuntansi gitu loh. Yang sama sekali aku belum pernah belum pernah belajar akuntansi seperti apa gitu kan. Intinya, kenapa aku ambil akuntansi karena aku berpikir bahwa itu keinginan aku, insya Allah itu keinginan aku dan didukung oleh orang tuaku juga. Aku melihat bahwa perekonomian dunia ini siapa yang megang? Kebanyakan orang-orang non-Islam kan. Aku pengen perekonomian Indonesia terutama dan dunia dipegang oleh orang-orang Islam. Makanya insya Allah ya, amin. Mudah-mudahan itu bisa kita pegang, umat Islam pegang insya Allah. Dan dulu aku di kesenian, aku berpikir bahwa kalau di kesenian ya aku nggak sampai mau terserah sih, ini mah terserah kalian aja. Tetapi kan masing-masing orang berbeda-beda. Di kesenian aku dapat gini ya, kesenian aku jadikan untuk ini saja sih sebenarnya, hobi aja, nggak sampai jadi jurusan kuliah sih, itu aja. Ada lagi nggak? Boleh. Iya. Tadi kakak bilang kuliah itu sendiri. Iya. Sebelum kakak ke sono ada kekhawatiran kakak nggak sih sono gimana nantinya gitu? Misalnya pasti nggak bakal sendirian gitu, apalagi di daerah orang kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan tempat itu di daerah itu. Gimana cara kakak atasi? Iya. Dulu saya daftar ulang karena saya dari SMA. Saya orang pertama yang di UIN Jakarta gitu, dari Semanci kan. Sendiri pula, wanita pula gitu. Ketika saya di sana, tentunya waktu pertama kali saya masih diantar oleh orang tua saya ya kan, Kemudian di sana orang tua saya pun gini loh, dulu saya di kesenian, saya pulang malam. Saya wanita satu-satunya kan, saya anak satu-satunya wanita pula. Tapi saya nggak dicariin orang tua, nggak diteleponin pula. Ya Allah, kenapa saya jadi sedih ya, nggak dicariin, nggak diteleponin. Padahal anak satu-satunya gitu. Ini nggak takut kehilangan atau apa? Nggak dicariin kayak gitu. Malah saya yang jadi sedih gitu kan. Mungkin dari situ karena mungkin orang tua saya percaya sama saya. Pertama, kepercayaan orang tua kita percaya nggak sih sama kita? Kita itu dilihat di rumah. Di rumah kita seperti apa? Kalau misalkan memang orang tua kita percaya sama kita nggak pernah yang macem-macem, insya Allah orang tua kita pun melepas kita dengan sepenuh hati, dengan ya nggak ada kekhawatiran yang berlebih gitu dari orang tua begitu. Apalagi saya di UIN Jakarta untuk apa? Nggak untuk main-main, tetapi untuk menuntut ilmu ya kan, untuk menuntut ilmu. Jadi ya itu kepercayaan orang tua yang harus kita dapatkan gitu. Itu untuk adaptasi tempat. Kalau tempat ya,
karena di UIN itu alhamdulillah, walaupun stigma-stigma negatif dari keluarga saya, keluarga besar saya dipanggilnya adik kan, dek awas kamu masuk UIN nanti kan UIN itu sarangnya teroris kayak gitu-gitu kan. Mereka tuh nggak tahu UIN itu seperti apa di dalamnya. UIN itu sama aja kok, sama aja kayak univ-univ lain. Ya tapi mungkin ada, tapi walaupun ada itu tuh nggak seluruhnya gitu loh, nggak semuanya gitu. Adaptasi tempat ya, orang tua saya di kosan kan, saya tinggal di kosan. Terus kalau misalnya di kosan beda sama kontrakan. Kalau kosan ibu kosnya, alhamdulillah kalau ibu kos saya masih sering ngontrol gitu loh, ngontrol anak-anaknya ya kan. Jadi ya orang tua saya percaya atas dasar kepercayaan orang tua gitu. Ada lagi nggak? Iya boleh. Apa hukumnya Islam membungkus aurat bukan menutup? Membungkus? Iya, jadi itu bukan untuk Oh, iya. Padahal ya teman-teman, dia membungkus aurat, jadi dia menutup aurat, tetapi kita seperti itu ya. Gini ya, kan aturan-aturannya banyak ya, aturan-aturan wanita dalam berpakaian. Salah satunya apa? Memakai mihnah. Mihnah itu pakaian wanita yang biasa ia pakai di dalam rumah, kayak daster atau gimana gitu kan. Setelah memakai itu, kita baru tuh memakai gamis yang longgar. Kita memakai gamis yang longgar. Kemudian kalau misalkan jilbab yang ketat seperti itu, apa ya? Ya semua orang berproses kan, namanya juga semua orang berproses, jangan dijudge. Ya nggak apa-apa, doakan aja, doakan. Pertama kali kita mencontohkan seperti apa seharusnya. Yang dirubah itu diri kita dulu seperti apa, biar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Diri kita dulu seperti apa. Kalau kemudian target yang kita maksud itu nggak peka-peka juga, kita bisa ngomong tapi dengan baik-baik kan. Kamu seharusnya seperti ini loh. Coba deh baca Qurannya yang perintah untuk menutup aurat. Itu di Quran surat berapa ya? Pokoknya kalian Al-Ahzab ayat berapa ya? Saya lupa di situ. Pokoknya Islam itu apa ya? Ini namanya khimar kan? Khimar untuk menutup dada, jilbab untuk menutup seluruh tubuh. Terus kemudian kaki kita pun aurat yang harus mestinya ditutup seperti itu. Jadi aturan Islam itu apa ya? Baik gitu loh. Tergantung kitanya saja yang masih baru sampai mana, kita baru sampai mana. Gitu aja sih. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Hidayah. Izin bertanya, kalau misalkan orang mau nanya ke orang Islam, kenapa di Islam itu dibolehin gitu beristri dua gitu? Terus kita jawabnya apa, Kak? Masya Allah pertanyaannya ya, saya belum sampai sana sebenarnya. Ada yang nanya ke kamu kayak gitu? Oh ya, karena dalam Islam itu apa ya? Kita pun tahu di sini populasi pria sama wanita berbanding jauh ya, banyakan wanitanya. Kemudian diperbolehkan beristri. Aku nggak enak bilangnya tahu. Ya diperbolehkan beristri dua karena kalau si suaminya itu bisa berlaku adil seperti itu kan, karena untuk menjaga wanita juga, itu sih untuk menjaga wanita. Kita cukupkan aja kali ya, karena memang udah selesai yang sholat Jumatnya. Terima kasih. Ulfi akhiri.
Terima kasih teman-teman Rohis semua. Mudah-mudahan teman-teman Rohis bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, insya Allah ya. Yang tidak hanya di sekolah saja, tetapi di luar pun, insya Allah ya teman-teman. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha